Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alda Putih Fortuna dengan NPM 2075687. Saya dari Prodi Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan memaparkan suatu materi yaitu dengan tema Negara dan Konstitusi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rahmat Ubaidillah Ahror SHMH. Nah, di sini yang materi pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian negara. Apa sih negara itu? Nah, negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem satu aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Nah, di suatu negara itu pasti ada suatu pemerintah. Nah, pemerintah tersebut juga pasti mengeluarkan suatu undang-undang untuk mengatur suatu negara tersebut agar demokratis atau demokrasi. Nah, di mana negara tersebut juga harus memiliki jiwa-jiwa dalam mengemukakan pendapat. Nah, yang kedua yang akan saya bahas yaitu proses pembentukan negara. Di suatu negara pasti ada suatu proses bagaimana sih negara tersebut bisa terbentuk. Nah, di sini akan saya bahas. Proses pembentukan negara atau bangsa biasanya terjadi di suatu negara yang memiliki berbagai suku bangsa dan ras. Pengertian bangsa dalam istilah suku bangsa berbeda dengan pengertian bangsa dan istilah negara bangsa. Bangsa dalam istilah negara bangsa mencakup jumlah kelompok masyarakat atau berbagai jumlah suku dan ras yang lebih luas dari bangsa dalam istilah suku bangsa. Nah, kesamaan identitas kultural dalam suku bangsa lebih sempit cakupannya daripada identitas kultural dalam negara bangsa. Pengertian bangsa dalam istilah negara bangsa ini adalah pengertian seperti bangsa yang diuraikan sebelumnya. Nah, adapun menurut Dr. Friedrich Hertz, yaitu suatu negara dan bangsa yang melahirkan istilah-istilah negara bangsa dapat diketahui dari aspek kesadaran dan hasrat suatu bangsa untuk bernegara. Dr. Friedrich Hertz mengemukakan bahwa kesadaran bernegara dari suatu bangsa atau neti mengandung 4 unsur, yaitu 1. Hasrat untuk mencapai kesatuan bangsa. Nah, kesatuan bangsa itu bisa mencakup berbagai suku, itu bisa bersatu karena berpatokan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Nah, di suatu negara jika bangsanya tidak bersatu tidak akan mencapai suatu kemerdekaan dalam negara tersebut. Yang kedua, hasrat untuk mencapai keaslian bangsa. Yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nah, di mana kehormatan bangsa ini jika suatu bangsa tersebut dapat bersatu dan dapat menjunjung tinggi ciri khas suatu bangsa atau negara tersebut, di situ negara itu bisa dikatakan lebih menghormati atau bisa mencapai kehormatan suatu bangsa tersebut. Nah, selain itu juga di sini selanjutnya kita akan membahas proses pembentukan negara bangsa atau 2 mode utama. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu model ortodoks. Apa sih yang dimaksud dengan model ortodoks? Model ortodoks yang bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk suatu negara tersendiri. Nah, setelah negara bangsa itu terbentuk, suatu masa lalu politik atau disebut konstitusi ditetapkan dengan
pilihan-pilihan rezim politik itu. Dikembangkan sejumlah bentuk partisipan politik warga masyarakat dalam negara-negara bangsa. Nah, itu yang dimaksud dengan model ortodoks. Nah, yang kedua model terbaru. Model terbaru yaitu model terbaru yang dimulai dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduknya merupakan kumpulan jumlah kelompok bangsa dan ras. Nah, di mana suatu bangsa pastilah berbeda-beda. Jika bisa mengimbangkan dan bisa bersatu karena berpatokan dengan Bhinneka Tunggal Ika, pasti bangsa tersebut dapat bersatu. Nah, yang kedua yang akan kita bahas yaitu pengertian konstitusi. Apa sih konstitusi? Pasti teman-teman tidak asinglah, kita pasti sering mendengar kata-kata konstitusi, entah itu dari televisi maupun dari radio yang sering disiarkan, atau yang sering kalau teman-teman sering membaca berita surat kabar, pasti ada namanya kata-kata konstitusi. Nah, di sini akan aku bahas. Konstitusi atau undang-undang dasar atau bahasa latinnya constitution dalam negara yaitu suatu norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara, kebanyakan dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis dalam kasus bentuknya negara. Konstitusi mempunyai pokoknya anggaran dan prinsip-prinsip etnis, politik, dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus sebagai menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik. Prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur perkara, wewenang, dan kewajiban pemerintah negara kebanyakannya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjamin hak kepada warga negaranya. Nah, konstitusi ini terbagi menjadi dua, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, selain itu juga yang akan kita bahas yaitu jenis organisasi yang menggunakan pemikiran konstitusi. Yang pertama, organisasi pemerintah transnasional, nasional, atau regional. Yang kedua, organisasi sukarela. Yang ketiga, persatuan dagang. Yang keempat, partai politik. Yang kelima, perusahaan. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan dengan tema negara dan konstitusi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.